Islam ini. Kalau sering kita berputar-putar di sini, nanti matinya juga di situ. Benar apa tidak itu? Di situlah kita mati. Saya berputar-putar antara sholat murojaah, sholat di pesantren, sholat ke tempat kerjaan, murojaah, baca Al-Quran. Nanti matinya di mana? Di situ-situ juga. Kalau tidak sedang murojaah, sedang sholat. Tidak mungkin begini, biarpun kemungkinannya ada, tapi kecil. Dia kerjaannya sholat murojaah, sholat tiba-tiba mati di diskotik. Oh, itu sial kali itu hidupnya itu. Kalau udah kejadian begitu. Bisa-bisa, tapi kemungkinannya kecil. Ada nggak Nabi Muhammad sholat sebelum Isra Mi'raj? Sholat. Sholat Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj. Sholatnya 2 kali. 1 kali sebelum matahari terbit. Macam inilah itu. Kira-kira tadi sebelum subuh. Sekali lagi sebelum matahari tenggelam di sore hari. 2 kali sholatnya. 2 kali. Semua Nabi itu sholat. Cuman beda-beda waktunya. Termasuk yang tadi itu. Berubah menjadi sholat. Berapa tadi? 5 waktu. Nah itulah yang dihalangi oleh Abu Jahal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Al-Ustadz Kamaluddin dan seluruh pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta adinda ananda sekalian, saya ceramah subuh di sini yang ke-57 kali. 57. Sudah lama sekali. Adik-adik sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan bercerita tentang sebagian dari tujuan hidup itu nanti. Pas pula ayatnya pagi ini ada nanti pembahasannya inna ila rabbikar ruj'a. Minggu yang lalu, bulan yang lalu saya bercerita tentang surah Al-Alaq. Iya kan? Jadi tak habis waktu itu. Jadi terpaksa dilanjutkan lagi pada hari ini. Mudah-mudahan nanti mengurangi suntuk ya. Nah, kajian ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kita lihat ya. Kata Al-Quran begini dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatagha. Kalla innal insana layatagha. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya manusia itu layatagha. Dia itu adalah makhluk yang benar-benar melampaui batas. Saya kasih contoh yang melampaui batas. Itu ada garis. Kemudian saya lewat ke situ 1 langkah ke depan sana. Apa namanya itu? Melampaui batas. Baru saya maju lagi 1 langkah lagi. Namanya melampaui batas. Terus saya jalan sampai saya duduk di depan ibu itu. Apa namanya itu? Melampaui batas. Melampaui batas ini bisa dekat, bisa setengah dekat, bisa jauh. Yang dekat-dekat melampaui batas itu. Katanya begini, jangan kau tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Tidur dia. Apa namanya itu? Melampaui batas. Batas tidurmu itu dari jam sekian ke jam sekian. Setelah itu jangan kau tidur. Tidur dia. Apa namanya? Nah, itu pelanggaran kecil atau besar? Kecil. Baru dibilang Tuhan. Jangan kau tidak sholat. Itulah batas hidupmu. Supaya kau tak suntuk di dunia ini. Kau harus sholat. Tak sholat dia. Ditinggalinya sholat. Berarti dilampauinya, dilewatinya batas itu. Itu pelanggaran kecil atau besar? Nah, bilangnya begini, kenapa kau tak sholat? Dia bilang, aku tak sholat karena malas. Itu pelanggarannya besar, namanya itu layatagha, melampaui batas.
Ada pula lagi, sudah dia tak sholat, dihalanginya pula lagi orang sholat. Nah, ini apa namanya ini? Pelanggaran yang sangat besar. Nah, coba kita koreksi diri kita di sini. Mulai dari semalam sore sampai pagi ini, yang kita lakukan dalam melanggar aturan Tuhan itu, yang kecil, yang menengah, atau yang besar, pasti ada yang kita langgar. Pasti. Tidak ada pernah manusia ini sempurna dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Ada saja masalah yang dia lakukan. Ada saja kesilapan. Dari yang kecil-kecil. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ada orang, saya mau wudhu, tidak boleh batal wudhu saya. Ada orang bertekad begitu. Tiba-tiba handphonenya habis baterai. Habis baterai handphone. Dibilangnya begini dalam pikirannya. Ini kalau kucas handphone ini, nanti baterainya terisi, aku belum wudhu. Tak sempurna kurasa baterai handphone ini. Ada orang begitu. Dalam bisikan hati. Baru dia cas. Apa yang tak sempurna di situ? Dia mencas handphone belum wudhu. Belum wudhu. Tak sempurna. Karena dia tadi harus selalu wudhu. Udahlah, kalau begitu aku cas ajalah setelah wudhu. Pas setelah wudhu, basah tangannya. Dipegangnya handphone sama charger itu dengan tangan yang basah. Apa salahnya? Ada salahnya juga. Apa salahnya? Handphonenya basah. Chargernya jadi basah. Jadi mana yang betul di antara yang dua itu? Dicas sebelum wudhu atau sudah wudhu? Dua-duanya salah. Ya, karena kalau dia cas setelah wudhu, tangannya basah. Kalau dia cas sebelum wudhu, dia nggak ada wudhu, mencas handphone. Kurang sempurna dua-dua. Lihat itu. Kapan manusia itu sempurna? Tak ada. Kalla innal insana layatgha. Saya kasih contoh lagi yang real dalam hidup. Ada orang tidak bayar pajak kereta. Tak bayar pajak kereta. Pertanyaannya, dia bayar pajak kereta dulu, naik kereta yang tak dibayar pajaknya itu, atau dia pinjam kereta orang supaya dia bayar pajak kereta yang belum dibayar pajaknya. Dua-duanya salah itu. Kalau dia pakai kereta yang belum dibayar pajak, apa salahnya? Melanggar peraturan. Kenapa kau pakai kereta yang tak bayar pajak? Kalau begitu, ku pinjam kereta orang dulu. Salah lagi tuh. Di mana salahnya? Menyusahkan orang. Jadi mana yang betul? Ini kadang manusia ini macam betul aja dia. Padahal kalau dicek betul, tak ada yang betul kelakuannya. Termasuk saya. Termasuk saya. Sekali lagi. Kalla innal insana layatgha. Manusia ini melampaui batas sebenarnya. Kasih contoh lagi ibu-ibu yang real. Di rumah. Dalam kehidupan rumah tangga. Ada anak salah di rumah. Kita marahi. Kita marahi dia. Setelah kita marahi, kita minta maaf. Betul apa tidak itu? Ada salahnya itu, dua-duanya nanti. Kalau kita tak minta maaf, sakit hati dia. Pas kita minta maaf, sepele dia. Jadi serba salah aja sebenarnya manusia. Semuanya serba salah. Nah, itulah sebabnya. Ini dalam pandangan saya. Kenapa dalam Al-Quran dia sebut wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu karena banyak kali salahmu setiap hari. Supaya kau bisa selamat, caranya dengan salat. Nah, jadi sebenarnya syariat salat itu menolong orang. Hustagna. Ar-ra'ahu stagna artinya karena dia lihat dirinya itu cukup. Istagna artinya dia tidak butuh kepada orang. Jadi setiap manusia tidak merasa butuh dia kepada orang, dia akan togo, dia akan melampaui batas.
Saya tidak perlu sama dia, saya nggak butuh sama dia, aku bisa hidup sendiri di dunia ini. Maka dia istagna. Saya tidak perlu sama dia. Itu keliru. Belum ada di dunia ini penggali kubur yang masuk ke kuburan setelah dia mati. Belum ada. Belum ada di dunia ini yang kerjanya imam sholat, pas dia mati dia sholatkan dirinya sendiri. Belum ada. Belum ada di dunia ini yang jualan kapan, kain kapan, pas dia mati dia kapani dirinya sendiri. Belum ada. Belum ada juga di dunia ini orang yang semasa hidupnya cukup segala-galanya, pas dia mati dia tidak pakai keranda, tapi dia langsung dibawa mobil yang tak ada supirnya ke dalam kuburan. Belum ada. Dia ambilnya remote, mana mobil Tesla, naik Tesla dia ke dalam kuburan itu, tak ada supirnya, masuk sendiri. Belum ada. Tetap dia apa? Butuh kepada orang. Ar-ro'a hustagna. Jadi jangan melampaui batas, kita butuh kepada orang. Baru dia katakan begini. Hei manusia, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Inna ila rabbikar ruj'a. Kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Dalam tafsir At-Tabari itu dia katakan marji'. Kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Kemanapun kamu berputar-putar, pasti kamu kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan jauh-jauh kamu berputar-putar, supaya nanti tempat kembalimu ke situ. Saya mau kasih contoh terkait kehidupan kita ini. Ada orang punya kereta. Setiap hari, dia keluarkan kereta itu dari gang sempit, dari rumahnya. Dari gang sempit, masuk dia kerja, habis itu balik lagi, masuk ke gang sempit lagi. Pertanyaannya, di mana itu nanti kereta dia itu tergesek kira-kira? Di Afrika Selatan atau di gang sempit itu? Lama-lama di situ tergesek. Jadi kalau ditanya orang, di mana itu tergesek keretamu itu? Di Afrika. Mana mungkin? Tergeseknya di gang. Jadi kalau ada orang tabrakan, biasanya dia tabrakan di jalan yang sering dilaluinya itu. Jadi kalau orang di mana dia sering berputar-putar, disitulah kejadian sama dirinya. Nah, Islam ini, kalau sering kita berputar-putar di sini, nanti matinya juga di situ. Benar atau tidak itu? Disitulah kita mati. Saya berputar-putar antara sholat murojaah, sholat di pesantren, sholat ke tempat kerjaan, murojaah, baca Al-Quran. Nanti matinya di mana? Di situ-situ juga. Kalau tidak sedang murojaah, sedang sholat. Tidak mungkin begini, biarpun kemungkinannya ada, tapi kecil. Dia kerjaannya sholat murojaah, sholat tiba-tiba mati di diskotik. Oh, itu sial kali itu hidupnya itu. Kalau udah kejadian begitu. Bisa, tapi kemungkinannya kecil. Nah, adik-adik sekalian, kelilingilah dirimu dengan aktivitas perbuatan yang baik, nanti disitulah kamu akan meninggal. Itu maksudnya itu, inna ila rabbikar ruj'a. Kepada Tuhanlah tempat kembali. Sama ini ibu-ibu sekalian. Di sini ada pengajian. Setiap minggu pagi. Ibu-ibu datang. Nanti kita meninggal di situ-situ juga. Berputar di situ-situ. Beda dengan dulu sebelum ada pengajian. Minggu pagi kita entah di mana-mana. Nanti meninggalnya di situ-situ juga. Tak jauh-jauh itu. Nah, kalaupun ada kejadian, jarang. Tengoklah kerjaan kita setiap hari. Nanti kita meninggal di situ-situ juga itu. Dulu dia jahat. Belum meninggal juga. Sekarang dia bagus. Nanti insya Allah husnul khotimah. Yang begitu-gitu. Tapi kalau dari dulu dia Fir'aun, sekarang dia Abu Jahal, udahlah. Istrinya setan, sekarang suster ngesot. Udah, matinya di situ-situ juga itu. Jadi bayangkan ketemu di akhirat nanti, Abu Jahal sama suster ngesot. Gimana itu kehidupan orang? Kenapa kalian begini? Ya jawabannya, dulu di dunia kayak begitu-gitu juga lah. Itulah pekerjaan kalian. Baru dia katakan, mudah-mudahan bisa kita hindari. Ara'aital ladzi yanha. Hei Abu, pernah nggak kamu lihat ada orang yang melarang orang berbuat baik? Maksudnya ini Abu Jahal. Siapa yang dilarangnya itu? Abadan idza shalla.
Nabi Muhammad ketika sholat. Jadi ada dulu Abu Jahal, dia itu halangi Nabi Muhammad sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana kalau yang dilarang Abu Jahal itu orang yang berada di atas petunjuk? Maksudnya itu Nabi Muhammad. Au amara bit taqwa, atau dia itu yang dilarang itu orang yang disuruh, orang yang menyuruh berbuat takwa. Pertanyaannya, Abu Jahal melarang Nabi Muhammad sholat. Sholat diwajibkan ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Ini kejadiannya ini menurut Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya sebelum Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Kalau begitu, ada enggak sholat Nabi Muhammad sebelum Isra wal Mi'raj? Ayo, adik-adik. Sholat apa tidak Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj? Sholat apa tidak? Ada enggak Nabi Muhammad sholat sebelum Isra Mi'raj? Sholat. Sholat Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj. Sholatnya 2 kali. 1 kali sebelum matahari terbit. Macam inilah itu. Kira-kira tadi sebelum subuh. Sekali lagi sebelum matahari tenggelam di sore hari. 2 kali sholatnya. 2 kali. Semua Nabi itu sholat. Cuman beda-beda waktunya. Termasuk yang tadi itu. Berubah menjadi sholat. Berapa tadi? 5 waktu. Nah itulah yang dihalangi oleh Abu Jahal itu. Padahal dia adalah orang yang memberi petunjuk au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tahukah kamu kalau dia itu pendusta dan dia menyimpang? Maksudnya itu Abu Jahal. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apa dia tak tahu kalau Tuhan itu melihat? Baru dia lanjut. Jangan sampai begini ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau ada orang yang menghalang-halangi dari kebaikan sholat macam tadi itu, lanasfa'an bin nasiyah, akan kami tarik ubun-ubunnya. Tahu ubun-ubun? Nah ini ada di sini, kalau kita tokok begini agak lembut dia, itu namanya apa? Ubun-ubun. Anak kecil pun ada itu ditokok begini. Orang yang menghalang-halangi dari sholat itu nanti ditarik Tuhan ubun-ubunnya. Ada cerita begini supaya lebih real. Di bulan Ramadan, macam sebentar lagi, di tahun kedua Hijriah, terjadilah namanya perang. Ayo, perang apa? Di bulan Ramadan, di tahun kedua Hijriah, terjadi perang. Ingat nama perangnya? Dalam Al-Quran dia sebut, وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدَرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Perang apa namanya? Perang Badar. Perang Badar. Salah satu yang kena di situ dari orang kafir namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang kena luka dia, tergeletak dia. Tadi kata Al-Quran, kami tarik ubun-ubunnya. Pas dia luka, datang sahabat Nabi namanya, dipijaknya leher Abu Jahal. Siapa nama sahabatnya? Ayo, namanya Abdullah ibn Mas'ud. Dibilang Abu Jahal begini, sudah terletak dia di situ, sudah luka-luka, dia bilang begini, hei kamu, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang ilmunya banyak, tapi badannya agak pendek. Dia bilang begini, kamu ini sudah mendaki gunung yang tinggi, yang tidak mungkin kamu daki. Tahu maksudnya itu? Tidak level kamu bijak leher saya. Saya ini orangnya tinggi besar, punya kedudukan. Kamu cuma sahabat Nabi. Begitulah kira-kira. Karena Ibnu Mas'ud itu emosi, begitu dengan emosi yang positif, dia penggal leher Abu Jahal, dan situlah mati Abu Jahal itu. Di dalam perang Badar. Kata Al-Quran tadi, lanasfa'an bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya. Itu salah satu tafsirnya. Ditulis oleh Pak Quraisy dalam tafsirnya itu, Al-Misbah. Ditarik ubun-ubunnya itu, diputuskan kepalanya dari lehernya. Berarti, apa tadi kelakuan dia, makanya kejadian begitu? Dihalang-halangi orang untuk sholat. Kemudian dia katakan, nasiyatin, kadzibatin, khotiyah. Itu orang yang ditarik ubun-ubunnya itu, karena dia punya ubun-ubun, kadzibatin, bohong-bohong. Khotiyah, salah-salah.
Nah, ini anak-anak pesantren. Saya mau lebih dalam tentang khoti'ah. Khoti'ah berasal dari kata khoto'a yakhto'u. Khoti'ah. Bukan dari akhto'a yukhti'u. Mukhti. Beda. Nah, begini ibu-ibu sekalian. Kalau dia khoti'ah macam ayat ini, dia tahu itu salah, dia lakukan. Bahasa Arabnya apa tadi? Khoto'. Ya, kamu bahasa Arab di pesantren. Anta khoto' gitu ya. Kalau dia salah dan dia tahu itu salah tapi dilakukannya, bahasa Arabnya khoti'ah. Satu. Tapi kalau dia salah karena dia tidak tahu itu salah, bahasa Arabnya mukhti. Mukhti. Kalau ini dari khoto'a yakhto'u, kalau mukhti dari akhto'a yukhti'u. Misal, ini tahu dia bahwa ke kiri itu adalah ke binje. Dia mau ke binje, belok dia ke kanan. Apa namanya itu? Tahu dia salah, dibuatnya juga. Apa namanya? Khoti'ah. Tapi kalau dia buka Google Map, Google Map-nya suruh ke kiri, padahal ke kanan. Pergi dia ke kiri. Apa namanya? Mukhti. Karena dia salahnya tidak disengaja. Nah, kita manusia ini, coba renungkan. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Sudah tahu salah kita lakukan, atau kita lakukan karena tak tahu salah? Bercampur-campur dalam hidup ini. Bercampur-campur. Nah, bercampur-campur. Mudah-mudahan lebih seringlah kita lakukan yang salah itu karena kita tidak tahu. Amin. Nah, itu yang dimaafkan Tuhan nanti. Mudah-mudahan kita tidak khoti'ah, tapi kita adalah mukhti. Mukhti itu. Kalau begitu kata Al-Quran. Fal yada'u nadiyah. Hei Abu Jahal yang menghalangi orang, yang kamu khoti'ah. Fal yada'u nadiyah. Silahkan kamu panggil siapa kawan-kawan. Baru kata dia. Sanada'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat yang menyiksa orang di neraka. Ada namanya malaikat zabaniyah. Tugasnya itu menyiksa orang. Ada di Al-Quran itu dia sebut tuh, didorong nanti manusia itu ke dalam neraka. Yang melakukan itu adalah malaikat zabaniyah. Namanya malaikat zabaniyah. Jadi ibu-ibu, jangan buat nama anak. Siapa nama anakmu? Zabaniyah. Asal kata itu zibni. Karena didengarnya zabaniyah. Ada itu aneh-aneh. Ada dulu kawan saya di pesantren. Oh, cerita-cerita. Siapa namanya dibuat? Namanya adalah Inkihni sirron walailan. Oh, enak didengar itu kan? Tahu artinya itu, Bu? Nikahilah aku di malam hari dengan secara rahasia. Itu artinya itu. Keren kan? Inkihni sirron. Ya, inkihni sirron walailan. Begitulah kira-kira dibilang kawan. Oh, enak didengar. Nah, ini pun nanti, siapa nama anakmu? Nama anak saya berasal dari ayat Al-Quran. Siapa namanya? Fir'aun. Dari Al-Quran juga. Salah. Wah, jangan. Itu kan nama orang jahat. Kalau begitu saya ganti namanya. Zabaniyah. Malaikat itu. Nah, tapi kalau memang anak itu keras, punya tato yang tadi, buat aja namanya malaikat Zabaniyah. Apa kerjanya? Bertinju aja lah. Main pencak silat, main tinju. Siapa namanya yang juara tinju dunia itu? Hah? Bukan. Nurma Gomedov. Mana tahu bisa begitu? Buat namanya. Siapa namanya? Malaikat Zabaniyah. Baru kasih dia tongkat. Supaya dia keras. Tapi adik-adik sekalian, manusia yang keras itu yang bisa melawan dirinya sendiri. Betul? Kata dia, kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. La tuti'hu, jangan kau ikuti orang yang tadi itu, yang menghalang-halangi melakukan kebaikan. Wasjudu waqtarib. Wasjud, sujudlah kepada Tuhan, sujud kamu. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Tuhan. Wasjud, kata Pak Quraisy, artinya sholat. Jangan tak sholat. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Tuhan. Waqtarib, wasjud, waqtarib. Dan seorang hamba itu
paling dekat kepada Tuhan ketika dia sedang sujud. Wasjud waqtarib. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, itulah dia pesan-pesan dari ayat-ayat Al-Quran. Ini surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini disampaikan bahwa ayat 1 sampai 5 adalah surah yang pertama turun dalam Al-Quran. Bulan lalu saya jelaskan ada perbedaan pendapat. Ayat yang ke-6 yang ini sampai dengan ayat yang ke-19 itu turunnya beda. Apa yang mau Ustaz sampaikan begini. Dalam ilmu Al-Quran tidak otomatis satu surah itu turun sekaligus. Disinilah pentingnya ilmu munasabah dalam memahami ayat Al-Quran, supaya nanti kita mengerti, oh ini kaitannya ke sini, ini kaitannya ke sana. Apa pentingnya ini? Pentingnya ini supaya ketika memahami Al-Quran tidak sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong bisa berbahaya. Ini yang dapat saya sampaikan adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma arhamna bil Qur'an, zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an, hassin a'malana bi dzikril Qur'an, bayyit wujuhana bi barakatil Qur'an, nawwir sudurana, nawwir tarbiyatana, nawwir ma'ahidana, nawwir tarbiyatana, nawwir ta'limana, nawwir baldatana, wa nawwir siyasatana, wa nawwir iqtisadana bi nuril Qur'an. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya munazzilal Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.